Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Himatul Hasanah dari kelas akuntansi E NIM 2102211000189. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu pengertian dari filsafat. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak pengertian dari filsafat itu apa? Nah, pengertian dari filsafat menurut bahasa Arab artinya falsafah. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta dan Sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Yang kedua yaitu sifat-sifat filsafat. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ada berapa sifat-sifat dari filsafat? Nah, betul, ada 4 sifat-sifat dari filsafat. Yang pertama yaitu bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua yaitu bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu bersifat mendasar, artinya suatu perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat yaitu bersifat spekulatif, artinya buah pikul hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran ide-ide serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu ada 2 alasan. Yang pertama yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus. Alasan ini menjelaskan tentang nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari, landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Alasan yang kedua yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus subjektivus. Alasan ini menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan ide-ide yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus ini memerlukan landasan pijak yang kuat yang mencakup 3 dimensi. Yang pertama yaitu landasan ontologis. Landasan ini artinya sebuah pemikiran filosofis atas dasar dan hakikat raison d'être sila-sila Pancasila sebagai filosofis negara Indonesia. Yang kedua yaitu landasan epistemologis. Landasan ini terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologi artinya cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Yang ketiga yaitu landasan aksiologis. Landasan ini terkait dengan masalah nilai, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan. Hakikat ini sebagai prinsip utama. Hakikat ini terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan. Hakikat ini adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan. Hakikat ini terkait dengan semangat kebangsaan. Yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan. Hakikat ini terletak pada prinsip musyawarah. Artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kelima yaitu hakikat sila keadilan. Hakikat ini terwujud dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu keadilan distributif,
kedua keadilan komutatif, dan yang ketiga keadilan legal. Urgensi Pancasila. 1. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun secara spiritual. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa itu sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life dan menjadi way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Cukup itu saja video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.